Chapter 1051, Hailey. Sambil mengerutkan kening dalam, Murong Sue melirik semua orang, dan merasakan desahan tak berdaya di bawah hatinya. Ratusan mil garis lintang dan bujur benar-benar tidak mudah untuk ditangani. Rencana kota yang kosong ini masih dilihat olehnya. Iya, bagaimana ini baik? Setelah rencana kota yang kosong ditembus, sulit untuk menebusnya. Dengan kepalanya sibuk, Ling Yuntian tampak sedih dan menatap Zuo Fan dengan cemas. Tuan Zuo, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Saya masih berharap Anda menunjukkan kepada saya. Tanpa sadar, Murong Sue buru-buru datang ke Ling Yuntian, tidak lagi memberi hormat. Tetapi berteriak dengan sedikit kebencian, Sekte Master Ling, bagaimana Anda masih bisa mempercayainya? Ini karena idenya yang ceroboh, kami tidak punya datang Anda kehilangan 3 negara bagian. Anda masih mendengarkannya. Berhati-hatilah karena negara utara yang terakhir pun hilang. Bahkan jika kamu tidak mendengarkan aku, kamu harus kehilangan semuanya. Ada apa denganku? Potong. Zuo Fan mencibir, Zuo Fan mendengus. Murong Sue hanya menatapnya dengan tajam, menggertakkan giginya. Tanpa mengabaikan saran Murong Sue, Ling Yuntian dan yang lainnya memandang Zuo Fan dengan tulus, menunggu strategi penyelamatan nyawanya. Dia menyeringai dan mengerti apa yang mereka maksud, tetapi Zuo Fan tidak mengatakannya, tetapi hanya berkata pelan, sebenarnya, semua ini seperti yang saya harapkan. Semua orang dapat yakin bahwa semuanya berjalan lancar. Kamu akan sesumbar. Rencana kotamu yang kosong telah terlihat. Apalagi yang terjadi dengan lancar? Meliriknya dengan tajam, Murong Sue mencibir dengan jijik. Sambil tersenyum, Zuo Fan ragu-ragu, Snow Maiden tidak akan membuat keributan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya menggunakan rencana kota yang kosong, tapi itu hanya dugaan Anda sendiri. Bahkan, sejak awal, saya berencana untuk membiarkan mereka memasuki 3 negara bagian ini adalah rencana untuk merayu musuh. Sekarang musuh benar-benar berada di tengah-tengah lengannya, bukankah kita harus bahagia? Apa? Rencana untuk memikat musuh? Semua orang terkejut. Menatapnya dengan saksama, Murong Sue memasang kata tidak percaya di wajahnya, pancing musuh? Kamu belum belajar seni perang. Tujuan memikat musuh adalah untuk memperkenalkan musuh ke lingkungan yang tidak menguntungkan untuk memfasilitasi kami melanggarnya. Tapi sekarang di bawah komando Anda, tentara dan kuda Sanzu tidak siap, dan mereka semua bergegas ke markas. Tidak ada penyergapan di jalan. Anda memikat mereka. Apa gunanya? Biarkan orang mengambil sarang Anda dan mengelilingi Anda kamu. Pendapat wanita, seni perang itu hidup, apa yang kamu tahu? Sebuah kilatan tajam di matanya, Zuo Fan menyipitkan mulutnya dengan jijik, dan kemudian memalingkan muka. Dan berkata kepada semua orang, sekarang 3 hari telah berlalu, dan semua suku telah berkumpul. Sudahkah mereka tiba di markas masing-masing negara bagian? Nanzu dan Dongzu sudah mengirim kop surat, mereka semua ada di sini. Dengan sedikit mengangguk, Ling Yuntian merenung sedikit, dengan pelan berkata. Hanya Shizu yang meminta sumber pesanan 1 hari, dan bertindak 1 hari terlambat. Mungkin masih di jalan, tidak tiba tepat waktu. Zuo Fan mengangguk tanpa sadar. Zuo Fan berkata dengan hati yang jernih, Shizu, kepala keluargaku yang bertanggung jawab dalam urusan militer, hehehe. Dia sama seperti ayahnya yang saleh. Dia memiliki perasaan memerintah tentara. Jika orang lain menggunakannya selama 3 hari, dia seharusnya bisa tiba dalam 2 hari. Saya percaya bahwa peraturan militernya adalah yang paling ketat dan dapat dicapai. Laporkan. Sebelum kata-kata itu jatuh, seorang murid masuk ke aula dan menyerahkan slip batu giok. Misi Shizu, tentara Shizu telah kembali ke markas. Hanya menunggu pelayan untuk menunjukkannya. Tanpa sadar, wajah Zuo Fan tiba-tiba menunjukkan senyum kegembiraan. Zuo Butler. Tidak ada yang memanggil saya seperti itu selama bertahun-tahun. Tampaknya mereka akan segera datang ke pintu. Mereka tidak bisa bersembunyi bahkan jika mereka ingin bersembunyi. Haha. Kemari, pesan. Setelah terkekeh, mata Zuo Fan bersinar dengan sinar ketiga markas memiliki arai teleport ke Beizu, dan mereka diperintahkan untuk mengirimnya kepada saya. Medan perang kita di Beizu. Ya, dengan teriakan keras, murid itu pergi ke panggilan pengadilan, tetapi orang-orang lain benar-benar tercengang. Blackbeard Supreme tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Zuo Fan, bingung, Zuo Fan, apa maksudmu? Apakah orang-orang dari ketiga negara bagian akan dipindahkan untuk membela Beizu? Bagaimana dengan 3 negara bagian lainnya? Lepaskan mereka? Ya, jika idemu hanya menyatukan ke-4 negara bagian untuk mempertahankan satu tempat, kita dapat mencapai konsensus sejak lama, dan masih menggunakanmu untuk memerintah. Itu karena kita semua ingin melestarikan wilayah kita sendiri. Saya tidak tahu bagaimana menjadi baik, tetapi sekarang apa yang Anda
Menatap Zuo Fan dalam-dalam, Sangguan Fei Xiong juga bingung dan ragu-ragu berkata, Zuo Fan, itu masuk akal bahwa Anda berasal dari si Zhu, bahkan jika Anda ingin melindungi. Anda juga melindungi si Zhu. Apakah Anda mengumpulkan semua kekuatan ke tanah terpencil Bei Zhu? Atau, Ling Yuntian mengisyaratkan kepada Anda, apakah itu menguntungkan Anda, biarkan Anda membantunya menipu kami? Ling Yuntian buru-buru melambaikan tangannya. Ling Yuntian mendengar ini dan buru-buru memalingkan muka, membersihkan hubungan, tetapi mulutnya masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, Tuan keluarga Sangguan, Mo Yaohu. Lelaki tua itu percaya bahwa Tuan Zuo pasti memikirkan gambaran besar saya melakukan ini. Omong kosong, dia melindungimu Bei Zhu, tentu saja kamu berbicara untuknya, tetapi 3 negara bagian kita yang lain sangat bingung dan kehilangan. Jadi bagaimana kamu menghitung? Tanpa sadar wajahnya, Sangguan Fei Xiong langsung berteriak, orang lain mendengarnya dan tidak bisa menahan ledakan. Wajah penuh dengan keluhan dan ada perasaan ditipu. Menatap mereka dengan dingin, Zuo Fan tidak mengatakan apa-apa. Setelah mereka cukup bertengkar, suara mereka hampir berisik dan bodoh. Hanya ketika suara itu turun, apakah Anda berkata pelan, jika Anda tidak ingin Sanzu lagi, teruslah berdebat. Jika Anda masih mau, tenang saja dan dengarkan pengaturan saya. Mencicit. Tiba-tiba, semua orang mandek, dan semuanya diam, memandang Zuo Fan, mata mereka penuh harapan. Menurut akun Sangguan, jika itu hanya upaya bersama untuk mempertahankan negara, apa gunanya memintaku untuk mengambil komando? Setelah memperhatikan mereka, Zuo Fan tertawa terbahak-bahak. Tapi tanpa saya, apakah Anda benar-benar bekerja bersama? Meskipun Anda tahu bahwa satu-satunya kesempatan untuk menang adalah bekerja bersama. Namun, Anda masing-masing memiliki sempoa sendiri jika Anda tidak menengahi antara Anda tidak akan memilih untuk melindungi satu negara bahkan jika Anda berpelukan dan mati bersama. Pikirkan tentang hati nurani Anda, apakah saya benar? Tanpa disadari, Sangguan Fei Xiong menghembuskan napas panjang untuk waktu yang lama. Memang, membela negara manapun, yang lain tidak seimbang. Tuan Dongzu saya, untuk membela Bei Zhu, tetapi kehilangan kota asal mereka, yang dapat berani? Mengapa kamu tidak bisa bekerja bersama untuk membela Dongzuku? Gagasan seperti itu diperkirakan sama untuk semua orang. Tetapi meskipun demikian, kita lebih baik mati di kampung halaman daripada bekerja untuk orang lain tanpa bayaran, tetapi kamu tidak bisa membiarkan kami mengirim wilayah kami sendiri, kami tidak punya pilihan selain melindungi orang lain dan melindungi negara kami. Sangguan Fei Xiong akhirnya berkata. Penuh dendam, ia tidak bisa mengatakan apa-apa, Murong berteriak keras, dan mengambil kata-kata, diceritakan, kami merasa bahwa kami telah dibodohi. Dan Anda telah dibodohi oleh Anda dan kehilangan kota asal Anda. Semua orang mendengar, semua mengangguk sedikit. Hanya Ling Yuntian yang menyeringai dan merasa bahwa dia mengambil keuntungan, dan dia menasihati, semua orang, jangan begitu sedih. Meskipun Tuan Zuo memiliki beberapa kelemahan dengan cara ini, dia membuat keputusan yang sulit bagi kita. Keempat negara bagian akan disatukan. Setelah semua orang datang ke Bei Zhu saya akan menghormati dan menghormati. Semua orang harus berpikir bahwa ini adalah kota asal mereka, jadi jangan dibatasi. Dapatkan murah dan laris manis, meliriknya dengan ganas, semua orang merajuk dan mengabaikannya. Tapi, apa yang aku katakan barusan adalah apa yang orang biasa lakukan. Jika aku Zuo Fan masih melakukannya, tidak cukup bagimu untuk secara pribadi terpilih sebagai marsal dari Liga 4 Negara. Namun, ketika semua orang depresi dan berat, Zuo Fan menoleh dan tertawa terbahak-bahak. Tubuh itu gemetar, dan semua orang menatapnya dengan tidak bisa dijelaskan. Sambil tersenyum, Zuo Fan tidak mau mengatakan, Anda memikirkan si Zhu Heli, hanya berpikir tentang cara mempertahankan. Tapi sayangnya, saya Zuo Fan tidak tahu bagaimana mempertahankan secara alami. Kekuatan yang saya inginkan bersifat ofensif. Anak yang disebut tidak dapat menanggung serigala, tidak dapat melahirkan menantu perempuan. Aku benar-benar tidak tahan. Hahaha. Singkatnya, 3 negara bagian yang dibuang sekarang adalah 3 potong lemak untuk berjalan anjing. Tapi segera, aku membiarkan Baili Jingwei benci memakan 3 potong ini daging, biarkan aku meludahkannya. Yakinlah, wilayahmu akan dikembalikan kepadamu dengan utuh, aku janji. Mau tak mau menatap Zuo Fan dalam-dalam, dan ada warna penuh harapan di matanya lagi. Apakah ini benar? Meskipun hati mereka curiga, mereka tidak bisa menahannya. Bagaimana mereka bisa naik kapal pencuri sekarang? Sekarang Sanzu telah hilang, sekarang kita hanya bisa berharap konspirasi Zuo Fan untuk melihat bagaimana dia bisa mendapatkannya kembali. Hanya Murong Sue yang tidak percaya bahwa dia ada hubungannya dengan langit,
dia hanya merasa bahwa dia hanya membingungkan tingkat atas negara-negara yang telah kehilangan posisi mereka. Wah, aku akan selalu menatapmu dan melihat trik apa yang kamu mainkan. Kami telah kehilangan 3 negara bagian. Beizu adalah penghalang terakhir. Tidak bisa membiarkan Anda mengacaukan Beizu lagi. Di satu sisi, di halaman Sangyong, Luo Yunhai menunjuk ke meja pasir, mengerutkan kening dan berkata, sekarang pasukan Raja Qin Sejian telah didorong langsung, tepat di belakang bokong kita. Tidak ada yang menghentikan mereka. Dia mengatakan bahwa tanpa pembangunan perbatasan, dia hanya bisa tinggal selama sebulan. Tetapi sekarang tampaknya jika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan jatuh dalam 7 hari. Iya, rencana kota kosong pembantu rumah tangga Zuo sudah terlihat jelas. Alisnya sangat berkerut, dan Zhuge Changfeng tidak bisa berhenti mengangguk dan mendesah. Dan orang-orang lainnya mengerutkan kening. Bahkan 3 bintang kebijaksanaan besar, setelah sekian hari deduksi, berpikir bahwa tembakan sia-sia Zuo Fan adalah kota kosong. Si Zhu kehilangan tangannya dan mendesah karena kecewa. Sayangnya, mereka semua salah menebak. Wow, dengan kegentingan, akun militer ditarik terpisah, dan sosok Tai Tiesan muncul di depan mereka lagi, tampak cemas, perintah datang dari atas. Semua kekuatan utama dari 3 negara semua pergi ke Beizu melalui susunan teleportasi. Medan perang nyata. Tubuh itu tidak bisa tidak terkejut, dan semua orang melihat bersama-sama pergi ke Beizu, bukan untuk melarikan diri, tetapi ke medan perang. Mungkinkah dikatakan, semua ini masih dalam strategi pelayan Zuo, tidak menyimpang? Semuanya untuk menarik semua orang ke Beizu untuk bertarung. Memikirkan hal ini, semua orang saling melirik, tanpa sadar dan bingung lagi. Butler Zuo ini, apa yang harus dilakukan? Hanya setelah Takuta Tiesan merenung dalam waktu yang lama, dia menghembuskan nafas panjang dan mendesah, orang ini Zuo Fan benar-benar tak terduga, dan dia tidak bisa melihat petunjuknya. Chapter 1052, General. Laporkan, Tuan Qi Jun Zuo, semua kuda di Dongzu telah datang ke Beizu, tolong tunjukkan padaku. Surat kabar. Tuan Qi Yun, semua kuda di Nanzu, semua datang ke Beizu, tolong tunjukkan padaku. Laporkan, Tuan Qi Yun, semua kuda di Shizu telah berkumpul di garis depan Beizu. Tolong tunjukkan padaku. Tiba-tiba, laporan dikirim ke Aula Patriark. Semua orang mendengar bahwa Zuo Fan memiliki semua pengaturan, tetapi dia tidak merasa ingin menatapnya dan menunggunya bekerja. Cuci. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan mengambil mangkuk teh dan mencicipi teh harum dengan lembut, lalu perlahan-lahan meletakkannya, wajahnya ditutupi dengan warna-warna tenang. Tetapi segera, matanya bersinar tajam, dan dia berdiri tiba-tiba, menggerakkan jari-jarinya satu persatu, dan berteriak. Perintah pertama saya adalah agar 3 penunggang kuda negara bagian kembali ke markas besar negara bagian, dan butuh waktu 3 hari. Perintah kedua mengirim semua orang Sansu ke Beizu, dan butuh 3 hari untuk total 6 hari kan? Iya, begitu banyak orang datang dalam satu nafas, dan batu roh kudus juga banyak menggunakan. Mengangguk sedikit, Sang Guan Feixiong menghembuskan napasnya. Menggerakkan matanya tanpa daya, Zuo Fan menolak, tentu saja butuh uang untuk bertarung. Apakah Anda masih merasa buruk tentang ini? Aku tidak tertekan, aku hanya berpikir. Apakah itu layak? Aku akan membuatmu merasa berharga. Sambil tersenyum, Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggulung lengan bajunya, dan lengkungan aneh muncul di sudut mulutnya. Karena 2 perintah sebelumnya telah dieksekusi, maka saya akan mengeluarkan perintah terakhir, langkah yang paling penting. Sebuah perang. Apakah pertempuran 4 negara melawan Zhongzu dapat menang atau tidak? Itu ada di sini. Tubuh tidak bisa membantu tetapi goyang, semua orang melihat pemandangan ini, semua tampak cemberut, semua tegang. Satu perintah dapat mengakhiri semua ini. Kebijakan setan macam apa yang begitu efektif dari perintah ini? Bahkan Murong Sue, yang selalu tidak toleran dengan Zuo Fan, menahan napas pada saat ini, diam-diam mendengarkan ide mengerikan yang dia dengar, dan kemudian keluar. Kalau begitu, perintah ketigaku adalah menatap dengan ketat mata semua orang yang hadir, dan membuat mereka tampak kering untuk sementara waktu. Mata Zuo Fancai bersinar dengan dingin, mengatakan satu kata. Semua kekuatan tempur dari 4 negara dikumpulkan, mencekik orang-orang di Beizu. Penguasa pedang tak terkalahkan, Bai Li Yutian. Apa? Desis. Tubuh itu merasa kaget, dan mereka semua menghirup gas dan memandang Zuo Fan, benar-benar terpana. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa perintah terakhir Zuo Fan adalah keputusan yang sensasional. Gunakan kehidupan semua orang di 4 negara bagian untuk bertukar kehidupan yang terkuat di 5 negara bagian dan kehidupan kerajaan Bai Li Yutian. Ini benar-benar gila. Bibirnya bergetar tak terkendali,
Sangguan Fei Xiong tidak bisa mempercayainya. Zuo Fan, kau benar, kau membiarkan kami membunuh Bai Li Yutian bersama? Tapi dengan kekuatan monster tua, membunuh dan memotong daun bawang tidak ada bedanya. Bahkan jika ada puluhan ribu orang, itu akan meledak dalam hitungan menit. Karena itulah aku mengumpulkan kekuatan keempat negara bagian dan akan membunuhnya. Dengan kilatan tajam di matanya, Zuo Fanding berkata, dia sangat kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia. Dia juga manusia. Energi di tubuhnya juga merupakan sumber kekuatan. Kami memiliki begitu banyak orang di 4 negara. Dia akan membunuh tangan dan kakinya, dan dia akan selalu mengambil kepalanya ketika dia kelelahan. Dan pada saat kepalanya jatuh, kita akan memenangkan pertempuran ini. Pipi tidak bisa membantu tetapi merokok dengan ganas, dan semua orang, termasuk beberapa penguasa pertama negara bagian, takut dengan usulan Zuo Fan yang mengerikan. Mereka harus menggunakan ribuan nyawa untuk membunuh Jian Zun yang tak terkalahkan, mereka tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Tapi sekarang, Zuo Fan meminta mereka untuk melakukan ini, dan mereka merasa sedikit ragu dan bahkan bergidik. Tampaknya di depan mereka, pemandangan lautan mayat sudah penuh, seperti neraka Asura, orang tidak tahan melihat langsung. Kelopak matanya tidak bisa membantu tetapi melompat dengan sengit. Murong Sui memikirkan citra menyedihkan semacam itu. Ketika dia melompat duluan, dia mengutuk, gagasan buruk apa yang kau iblis? Gunakan begitu banyak makhluk tak berdosa untuk mengisi pedang monster itu. Blade, berapa banyak orang yang harus mati? Kau adalah iblis berdarah dingin? Ini perang, bisakah Andit disebut perang? Tetapi bahkan dalam perang, lawan semua orang harus sama. Tapi jarak antara Jian Zun yang tak terkalahkan dan para pembudidaya biasa benar-benar terlalu besar. Jika kamu membiarkan mereka naik, itu hanya untuk mati, untuk menjadi umpan meriam. Tidak berarti, bahkan jika mereka dapat mengkonsumsi elemen terkecil dari kekuatan elemen Jian Zun yang tak terkalahkan, itu adalah makna yang paling penting, dan mereka mati dengan baik. Semut berkumpul terlalu banyak untuk menggigit gajah, belum lagi kekuatan keempat negara, Gerindra dapat membunuhnya. Tapi apa gunanya membunuhnya jika kita benar-benar bisa membunuhnya? Kami membunuh begitu banyak master pedang yang tak terkalahkan, tetapi begitu banyak orang tewas, tetapi perang masih tidak akan menang. Lawan kita juga memiliki Bai Li Jingwei dan kerajaan bintang pedang. Ada apa dengan mereka? Ya, untuk membunuh seorang penerima pedang yang tidak terkalahkan, kamu mungkin harus kehilangan seluruh negara, atau bahkan kekuatan tempur kedua negara. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi Bai Li Jingwei dan pasukan bintang pedang lagi? Mendengar kata-kata Murong Sui, Ling Yuntian mengerang sedikit dan juga sedikit mengangguk. Mengerutkan kening dan bertanya, apakah Tuan Zuo melakukan begitu banyak untuk mendapatkan kepala monster tua itu? Cahaya dingin menyala di matanya, mulut Zuo Fan melintasi busur jahat. Dan sedikit mengangguk, ya, itu masalahnya. Tapi jangan berpikir bahwa setelah mengambil kepala Jian Zun yang tak terkalahkan, Anda tidak bisa menang karena kalah. Perang, sebaliknya, memenangkannya sama dengan memenangkan seluruh perang. Tidak peduli kekaisaran bintang pedang atau Lungsin dan Lintang, itu akan selesai dalam hitungan menit. Sesederhana itu, tanpa sadar, semua orang menatapnya dengan curiga, menunggu penjelasannya. Kekaisaran bintang pedang berbeda dari kekaisaran umum. Kaisar itu harmonis dan kuat. Hampir tidak ada kekurangan untuk diikuti. Dan semua ini dibawa oleh Raja Pedang yang tak terkalahkan, Bai Li Yutian. Mengetahui apa yang mereka pikirkan, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi mengambil mangkuk teh, dan setelah menyesap. Dia tertawa terbahak-bahak tetapi juga untuk alasan ini, semua fondasi kekaisaran bintang pedang dibangun di atas Jian Zun yang tak terkalahkan, itu dia juga kuat karena dia. Nine Sword King bersedia menyerah karena Sword Lord yang tak terkalahkan. Bai Li Jingwei didukung oleh Sword Sovereign yang tak terkalahkan, semua orang memberinya 3 poin. Bahkan Nine Sword King dengan hormat tetapi sangat disayangkan keseimbangan yang begitu tak terkalahkan itu dikalahkan secara pribadi oleh kesombongan ratusan mil. Dan itu menjadi cacat terbesar kekaisaran. Tanpa sadar bergerak, semua orang memandang Zuo Fan dengan hati yang menakjubkan. Bagaimana Anda mengatakan ini? Dia terlalu serakah dan terlalu cemas untuk menunggu untuk mencapai prestasi besar penyatuan 5 negara pada masanya sendiri. Sehingga kekaisaran berkembang terlalu cepat. Setelah napas panjang, Zuo Fan melanjutkan, untuk mengirim masalah ke 4 negara pada saat yang sama, selain 5 raja pedang aslinya. Bai Li Jingwei juga menarik raja-raja pedang lainnya dengan nama keluarga Sangguan Fei Yun dan Dan Qingsheng. Ini membuat kekaisaran lebih kuat, dan 4 negara bergabung dan sulit untuk menolak. Namun, untuk memenangkan ke-4 negara sesegera mungkin,
ia mengosongkan kekuatan militer kekaisaran dan menggunakannya semua dalam ofensif, yang membuat kekuatan militer kekaisaran menjadi langka. Dia juga paling rentan terhadap gejolak, oleh karena itu, dia akan membunuh kamar dagang Haichuan, karena apakah kamar dagang ini menghubungkan dunia luar dengan perdagangan? Atau hubungan kepentingannya sendiri dengan para bangsawan negara, hal itu dapat mempengaruhi kekaisaran ketika kekaisaran kosong. Faktor penting stabilitas. Jadi sebelum mengirim pasukan, kamar dagang ini harus lenyap. Dia tidak bisa membiarkan kelompok besar seperti itu tinggal di kekaisaran pada saat kritis, menyebabkan dia harus menarik pasukannya dan melindungi negara, membuat semua rencana gagal. Jadi, Miss Murong, kau terus berkata ada begitu banyak orang di Zhongzhou yang menyakiti saya. Faktanya, itu tidak terlalu berarti bagi saya sama sekali. Jika Anda ingin menambahkan dosa, mengapa Anda harus khawatir tentang hal itu? Baili Jingwei ingin mengirim pasukan, Anda harus menyingkirkan mereka. Cepat atau lambat. Terlambat, semakin banyak orang yang terlibat. Aku hanya pengantar, bukan algojo sungguhan. Dengan mendengus dingin, Murong Sue tidak pergi menemuinya. Saya hanya melihat esensi Anda, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Bagaimana dengan hal selanjutnya? Orang berikutnya, oke, kamu singkirkan Demon Guard Road, kita tidak sepenuhnya. Mari kita tidak membicarakannya untuk sementara waktu. Kita masih membicarakan perang ini. Dia melambaikan tangannya dengan cemas, Zuo Fan tanpa sadar tertawa, dan itu tidak baik untuk berunding dengan wanita itu. Jadi dia memandangi para tetua dan melanjutkan, sekarang kita tahu alasan kuatnya, ada juga yang sempurna tempat itu harus dipahami. Ilmu pedang yang sebenarnya sangat sulit, dan kami bahkan tidak bisa mengalahkan mereka. Tetapi musuh telah memberi kami kesempatan, dan Baili Jingwei terlalu sombong dan terlalu bersemangat untuk mengubah fondasi mereka pada dunia. Leluhur Jianzun yang tak terkalahkan terlempar ke pedalaman. Jianzun yang tak terkalahkan juga orang yang sombong. Dia pikir dia tak terkalahkan di dunia, jadi dia berani menyerang dan benar-benar datang. Dengan cara ini, kita memiliki peluang. Meskipun, Jianzun yang tak terkalahkan benar-benar berbahaya. Segera setelah dia tiba di Beizu, dia takut kita semua untuk tidak bergerak. Namun demikian, ketika dia mencapai musuh, dia juga sangat berbahaya. Karena dia tidak tahu, kita akan jatuh lakukan yang terbaik untuk membunuhnya, hahaha. Adapun karena takut kehilangan terlalu banyak dan tidak berkelahi lagi, aku janji, bocah di 100 mil lebih khawatir daripada kita. Anda bisa memikirkannya, Jianzun yang tak terkalahkan masuk jauh ke pedalaman. Kenapa semua raja pedang ada di sekitarmu, tanpa nama keluarga? Alis tidak terasa, semua orang mengerutkan kening dan berpikir untuk waktu yang lama. Jenius Ouyang Ling diam-diam berkata, karena tidak percaya? Ya, Senior Ouyang benar. Jangan melihat Baili Jingwei dan Baili Yutian cukup sombong, tetapi juga dianggap hati-hati. Orang-orang di sekitar leluhur tidak boleh memiliki niat luar. Orang-orang non-Wu, hati mereka harus keraguan Baili Jingwei juga sangat berat. Dia sama sekali tidak percaya pada nama keluarga Jianwang, dan dia tidak berani membiarkan mereka bekerja dengan Baili Yutian sendirian. Apa yang dia takutkan adalah pengkhianatan. Liu Yutian terluka. Di mata Zuo Fan tampaknya telah melihat semua intinya, oleh karena itu, pihak Baili Yutian melindungi semua penguasa pedang keluarga Baili. Pengepungan Shizu memimpin para prajurit, tetapi keempat nama keluarga itu pedang raja. Dengan cara ini, di mata Baili Jingwei, bagian mana yang penting jelas dalam sekejap. Dia tidak takut dengan pemberontakan raja pedang, atau jatuhnya kekaisaran, dia takut akan kematian nenek moyangnya. Namun demikian, dia membiarkan Baili Yutian datang ke sini benar-benar orang yang percaya diri dan berhati-hati. Dan memang ini masalahnya. Bahkan jika kita mengalahkan pasukan di Zhongzhou, itu tidak masalah, dan kita tidak bisa mengguncang negara bintang pedang. Tapi hanya pedang yang tak terkalahkan ini yang mati, apa konsekuensinya? Tanpa pencegahan orang kuat, maka 9 raja pedang besar begitu kuat, akankah mereka masih mendengarkannya dengan ratusan mil garis lintang dan bujur? Terutama keempat raja pedang bermarga besar, akhirnya tidak tunduk pada pengendalian. Apakah mereka masih akan diperintahkan oleh bintang pedang? Pada saat itu, kita tidak akan menggunakan Zhongzhou lagi setelah perang. Itu harus dihancurkan dengan sendirinya. Sebuah kerajaan besar akan segera runtuh. Jika kita memikirkannya, bahkan jika kita membayar nyawa kedua negara, dapatkah kita menghancurkan kerajaan tertinggi yang tak terkalahkan dari bintang pedang Zhongzhou? Apakah itu sangat hemat biaya? Mendengar ini, semua orang benar-benar terpana, dan tiba-tiba ada kegelisahan di hati mereka. Ya, setelah perang ini, bahkan jika kerugiannya besar, itu tidak masalah.
Itu bisa membawa kedamaian seumur hidup, sekali dan untuk semua, mengapa tidak melakukannya? Hanya Murong Sue, yang kelopak matanya bergetar tak terkendali, menatap Zuo Fan dengan tegas, menggertakkan giginya dan berkata, gunakan kehidupan puluhan juta pembudidaya di dua negara bagian untuk memenangkan kemenangan. Setan, apa yang Anda ambil dari makhluk-makhluk ini? Benar-benar berperang melawan Zongzu, dikalahkan, dan tidak akan mati begitu banyak orang, tetapi Anda. Aku adalah panglima tertinggi, dengan hanya bidak catur dan set catur di mataku. Meliriknya dengan dingin, Zuo Fan dengan tenang berkata, saya hanya tahu bahwa kali ini saya memainkan permainan Baili Jingwei, maka saya akan menjadi umum. Chapter 1053, Courage. Perintah militer, perintah militer. Di perbatasan antara Beizu dan Zongzu, kekuatan tempur dari tiga negara telah tiba. Semua orang diam di suatu daerah sesuai dengan perintah mereka sendiri, menunggu pengaturan di atas. Hal yang sama juga terjadi pada penguasa Shizu yang diperintahkan oleh Liga Luomeng, berkeliaran dengan cemas di tanah perbatasan ini, dan hati mereka sangat tegang. Saya tidak tahu betapa hebatnya perintah berikutnya ini. Tiba-tiba, suara keras menyebar di tanah bersalju di Northland, memekakkan telinga. Beberapa prajurit penggembala, saat terbang tinggi di langit, melintasi batas semua kekuatan, dan berteriak dengan tenggorokan. Sudah, saya tidak bisa menunggu. Para komandan medan perang Shizu seperti Luo Yunhai berjalan keluar dari akun yang tampan, memandang ke langit, wajah mereka semua bersemangat, ada perintah militer lain. Perintah militer saudara Zuo, saya tidak tahu bagaimana menghadapi gunung dan air seperti itu. Apa rencana hebat saudara Zuo? Ya, aku telah kehilangan ketiga negara bagian, dan tidak ada cara untuk mundur. Jika semua ini dalam rencana pelayan Zuo, maka perintah ketiga ini benar-benar serangan balik. Menyentuh jenggot dengan lembut, Zhuge Changfeng dan yang lainnya saling memandang. Dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat bersama, mata mereka berkedip dengan warna penuh harapan, hanya ukuran terakhir ini, seberapa tidak terduga? Hahaha, saya benar-benar tak sabar untuk melihat kepala pelayan Zuo lagi. Begitu kata-kata itu keluar, yang lain mengangguk dan mengangguk, alis mereka bergetar gemetar, sangat bersemangat. Hai, ada suara memecah langit, dan seorang utusan segera mendarat di depan keluarga Luo dan yang lainnya, membungkukkan tangannya dan berkata, Komandan Jenderal 4 negara, Tuan Zuo. Memerintahkan Luomeng untuk memerintah setengah dari Shizu yang kuat, mendukung Beizu, dan menjaga perbatasan. Tanda seru. Dengan mengatakan itu, pria itu memberikan giok batu giok dengan hormat, tapi itu adalah batu pemberita unik dari Sekte Haiming, tidak ada penipuan. Hanya ini, tanpa diduga, Luo Yunhai tidak mengambilnya, dan matanya penuh kebingungan, saudara Zuo memindahkan kami dari Shizu, hanya untuk membela Beizu. Ini, ya, jika itu masalahnya, semua penyebaran sebelumnya telah gagal sepenuhnya. Kita masih harus menunggu dan mati lebih cepat dari pengaturan pertahanan sebelumnya. Ini tidak seperti tembakan kepala pelayan. Leng Wuchang juga membelai janggutnya dengan ekspresi bingung, mata penuh kebingungan. Setelah memberi mereka pandangan yang dalam, komandan itu tidak bisa menahan tawa dan mengepalkan tangannya, Tuan-Tuan Luo, jangan salah paham, perintah ini hanya diberikan kepada Anda. Karena bagi yang lain, ada perintah lain. Apa perintah orang lain? Cepatlah. Dengan tergesa-gesa, semua orang berteriak keras. Wajahnya menjadi sedikit lebih bermartabat, dan tentara pemberita menyapu mata semua orang yang hadir, dan mereka membuat suara para perwira dari 4 negara memiliki perintah. Nansu dan Dongzu, ditambah negara barat kecuali Departemen Luomeng setengah dari kekuatan bertarung maju ke arah Haimingzong segera. Bagaimanapun, mencekik Jianzun yang tak terkalahkan yang tersembunyi di Beizu, Baili Yutian. Apa? Desis. Tepat ketika pejabat senior Shizu mendengar perintah ini untuk pertama kalinya, Luo Yunhai tidak bisa menghentikan mata mereka yang menyusut ketika mereka mendengarnya. Dan mereka semua mengambil napas. Pada saat yang sama, perintah itu tampaknya telah menyebar ke kam-kam negara bagian lainnya, dan ada seruan seru datang satu demi satu dari semua arah. Tidak ada yang mengira bahwa tatanan ketiga Marshals of Four States sangat gila sehingga mereka semua berkumpul untuk berurusan dengan monster legendaris, orang terkuat pertama di 5 negara bagian. Dan Jianzun yang tak terkalahkan. Setelah membeku dalam waktu yang lama, Zhuge Changfeng, Leng Wuchang dan Yu Ming saling memandang lagi, dan kemudian mereka tidak bisa menahan tawa lagi, dan ada ekspresi jelas di wajahnya. Ternyata itu layak untuk menjadi butler Zuo, kami mengerti, hahaha. Tawa ketiganya membangunkan orang-orang yang masih lamban dari keteraturan yang mengejutkan ini, dan menatap mereka bersama-sama dengan ekspresi kebingungan.
Apa yang terjadi pada ketiga pria bijak ini? Kenapa? Menatap mereka dengan erat, semua orang bingung, karena meskipun mereka tersenyum, dan mereka tertawa lebar, ada sentuhan kesedihan dalam tawa itu. Dan bahkan air mata mengalir di sudut-sudut mata mereka. Tanda seru, Zhuge Butler, kamu. Ada banyak kekhawatiran di wajahnya, dan Luo Yunhai berkata pelan. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Zhuge Changfeng berkata tidak ada salahnya. Tawa tiga orang secara bertahap mereda, dan kemudian ketiganya saling memandang lagi. Tetapi semuanya berubah menjadi senyum membungkuk. Ah, setelah bertahun-tahun Butler Zuo masih Butler Zuo, kita tidak bisa membandingkannya. Iya, kalian bertiga. Ada apa denganmu? Mata Luo Yunhai bingung ketika dia terlihat bingung. Sudut-sudut mulut melengkung dengan lengkungan yang tajam, dan Zhuge Changfeng membungkuk ke kepala rumah dan tidak bisa menahan nafas. Oh, kepala rumah. Anda harus tahu bahwa kami bertiga dikalahkan oleh pelayan rumah. Itu juga berarti bersaing dengan Zuo Butler. Apa yang bisa dia lakukan di masa lalu, kita bertiga harus bisa. Tapi sekarang kita bertiga telah kalah, dan bujukan ketekunan adalah lisan. Pelayan Zuo memiliki kita hal-hal yang mungkin tidak tersedia untuk seumur hidup. Apa? Keberanian. Hampir dengan suara bulat, ketiganya mengatur suara mereka. Kemudian, Zhuge Changfeng menatap langit tanpa merasakan desahan, dan melanjutkan, pemilik rumah, bagaimana menurutmu jika seorang pengemis diintimidasi di jalan? Untuk sesaat, wajah Luo Yunhai bingung dan tidak jelas, tetapi melihat senyum misterius dari tiga orang, dia tidak bisa membantu tetapi berpikir sedikit, dan berkata dengan ringan. Pengemis itu diganggu karena dia miskin dan kesepian, jika dia tidak lagi kasihan, Anda harus bisa menyingkirkan situasi ditindas. Hehehe. Memang, dengan kekayaan, Anda benar-benar dapat mengurangi jumlah orang yang menindasnya. Tiba-tiba tersenyum, Zhuge Changfeng melanjutkan, lalu pemiliknya. Apakah seorang pedagang ditekan oleh birokrasi? Sambil mengerutkan alisnya, Luo Yunhai lebih curiga dalam hatinya. Apa yang dimaksud pelayan Zhuge, dan bagaimana masalahnya melonjak begitu besar? Tetapi sambil menatap dengan cermat senyum cahayanya, Luo Yunhai masih merenung sejenak, apa yang disebut kemampuan finansial dapat digunakan oleh birokrasi. Kemudian menemukan dukungan yang lebih besar, dan menggunakan kekuatannya untuk menekannya. Ya, ini sebuah konspirasi. Gunakan sumber dayamu sendiri sebagai imbalan sumber daya yang lebih besar, dan kemudian tingkatkan sumber dayamu sendiri, dan langkah demi langkah. Kami bertiga telah melakukannya selama bertahun-tahun, begitulah adanya. Tanpa nafas menghela nafas, Zhuge Changfeng tertawa kecil, mengangguk ringan, tapi sedikit cahaya sedih melintas di matanya. Sebagai seorang pengemis yang diintimidasi, kita menjadi pedagang, dan pedagang ditekan, dan kita menjadi pejabat. Tapi ketika kita bangkit selangkah demi selangkah, kita akan selalu menghadapi penindasan yang lebih kuat dari lawan kita. Pada akhir hidup kita masih tidak bisa lepas dari nasib tertindas. Ini kita. Tapi Zuo Butler berbeda dari kita, dan karena perbedaan ini, baru pada saat itulah Luos mengalahkan keluarga kuat yang kuat hanya dalam 10 tahun dan menjadi pemegang kekuasaan Tianyu yang sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kita lakukan. Tanpa sadar, Luo Yunhai menatap mereka dalam-dalam dan dengan sungguh-sungguh berkata, apa yang berbeda? Pemilik rumah, masih pertanyaan itu. Bagaimana bisa seorang pengemis tidak diganggu seumur hidup? Zhuge Changfeng tersenyum sedikit dan bertanya lagi, tanpa menjawab pertanyaannya. Mengerutkan kening, Luo Yunhai terdiam, matanya memancarkan kebingungan. Mengambil napas dalam-dalam, Zhuge Changfeng melihat bahwa dia tidak bisa menjawab, dan kemudian dengan angkuh berteriak, dengan cahaya menakutkan dan tegas di matanya, pemilik rumah. Anda telah mendengarkannya, jika Anda ingin bebas dari menggertak sepanjang hidup Anda, berdiri saja jalan utama semua orang hanya itu. Artinya, pengemis benar-benar aman hanya ketika mereka menjadi kaisar. Bagaimana ini mungkin? Luo Yunhai berkata dengan tidak bisa dijelaskan ketika wajahnya berubah. Mengangguk sambil tersenyum, Zhuge Changfeng juga menghela nafas dan bergumam, ya, pengemis itu menjadi kaisar, fantasi malam, bagaimana mungkin? Tapi pikirkan tentang keluarga Luo sebelumnya dan Luo Meng saat ini, itu bukan surga Tan? Tanpa sadar, Luo Yunhai tenggelam dalam benaknya dan menjadi khusyuk. Ini adalah apa yang pelayan Zuo berbeda dari kita. Rohnya sangat baik. Perlahan-lahan datang ke sisi Luo Yunhai, menepuk pundaknya dengan lembut, dan dengan dingin tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Pada awalnya kita kalah di tangannya, kita telah bingung, pada kebijaksanaan kita tidak berada di bawahnya, Tianyu 3 bintang kebijaksanaan besar nama itu tidak dicakup. Tetapi sekarang saya mengerti bahwa pikiran kita tidak selebar dia,
dan visi kita tidak seluasnya, dan semangat kita lebih sulit untuk dibandingkan. Jianzun yang tak terkalahkan adalah akar dari bintang pedang, kita tahu itu, tetapi dia terlalu kuat, kita tidak berani berpikir untuk membuat artikel tentang dia. Karena harga yang dibayar terlalu tinggi, dan bahkan mustahil untuk berhasil. Tetapi pelayan dia menatapnya dari awal, memecahkan bangkai kapal, melepaskan Sanzu, dan menghancurkan Huanglong. Keberanian ini, tidak ada dari kita yang bisa menandingi itu. Sekarang kita mendengar seluruh rencananya, kita memahaminya setelah mempertimbangkan dengan cermat. Ada sebanyak 20 hingga 30 juta kekuatan tempur di negara bagian, dan 50 juta kekuatan tempur di negara bagian dan setengahnya. Angka seperti itu digunakan untuk kekuatan pertahanan, dan bahkan jika Anda ingin menyelamatkan, sulit untuk menerobos. Dan kekuatan tempur dari dua negara bagian dan setengahnya adalah sekitar 100 juta orang. Meskipun Jianzun yang tak terkalahkan kuat, dikatakan mampu bertarung satu negara dengan satu orang, belum lagi. Tetapi dalam menghadapi serangan bersama seperti itu, berapa lama dia bisa bertahan? Setengah kehidupan seumur hidup, keberanian seperti itu, siapa yang bisa mencapainya? Omong-omong, sebelum mendengar perintah ini, kita tidak berani memikirkannya. Dan hasil dari semua ini adalah keruntuhan instan dari kerajaan bintang pedang. Zuo Pramugara, langkah ini, itu adalah sodokan nyata. Saya khawatir ini adalah rencana jangka panjang. Saya khawatir bahkan garis bujur dan garis lintang di sisi yang berlawanan akan sulit dipikirkan. Kelopak mataku gemetar ringan. Luo Yunhai menatap langit berbintang selama beberapa detik, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap langit berbintang, dan senyum yang tidak bisa dijelaskan di mulutnya berkata, "Ya." Ketiga pembantu rumah tangga itu masuk akal, dan aku masih ingat Qianlong Pavilion, ketika keluarga Luo hanya terdiri dari 4 dari kita. Pernyataan saudara Zuo bahwa dia akan membawa keluarga Luo ke puncak mengejutkan semua orang. Kami tidak percaya pada saat itu, tetapi sekarang. Orang-orang yang membidik puncak tidak memiliki apapun yang tidak berani ia pikirkan, dan tidak ada yang tidak dapat ia lakukan. Ini adalah Brother Zuo, pengurus rumah tangga pertama keluarga Luo kami, Santo Pelindung. Tubuh itu sedikit membungkuk, dan ketiganya mengangguk setuju. Jadi kali ini, saudara Zuo, mari kita pilih untuk memblokir. Lindungi kami, sedikit tertunduk, dingin dan tidak kekal berkata. Dibandingkan dengan bertarung melawan orang gila Jianzun yang tak terkalahkan, jauh lebih mudah untuk berurusan dengan Baili Jingwei dan pembunuh Raja Naga. Ya, kamu benar-benar mendapatkan pekerjaan yang bagus kali ini. Pada saat itu, prajurit pemberita juga iri. Ini benar-benar pekerjaan yang baik untuk seseorang di tengah-tengah DPRK. Ini adalah pekerjaan yang sulit seperti Jianzun Wei yang tidak terkalahkan. Yang lain mendengar, diperkirakan akan menangis. Benar saja, suaranya jatuh begitu saja, dan ratapan datang dari segala penjuru, merobek hatinya dan menghancurkan paru-parunya, dan langsung menuju ke langit. Chapter 1054, Fly into a Rage. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak gerakan melintasi? Saya mendengar bahwa saya akan bertarung mati-matian dengan monster tua Jianzun yang tak terkalahkan. Atau masih mengisi pedangnya dengan hidupnya. Para pembudidaya yang akan mati di Sanzu bahkan tidak menyadari melolong, dan akhirnya berubah menjadi sepotong. Gempa bumi. Bahkan, suara mengerang dan berduka membentang ratusan mil dan melewati langsung ke rekening militer Angkatan Darat Negara Pusat. Baili Jingwei berpikir untuk melanggar rencana kota kosong keraguan Zuofan, dan mengambil tanah Sanzu. Bagaimana anak itu kehilangan kepalanya, dan secara brutal ditusuk oleh orang-orang dari 4 negara bagian. Dia bukan orang di dalam atau di luar. Ketika dia begitu bahagia, dia mendengar berita pemakaman tiba-tiba dan tidak bisa membantu tetapi tertegun. Setelah beberapa saat, seorang mata-mata bergegas ke akunnya dan bersandar untuk melaporkan, Perdana Menteri Senior Qi Jun, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kekuatan perbatasan negara bagian utara tiba-tiba meningkat. Itu hanya suara ratapan, ribuan mil jauhnya. Menurut bawahan mereka telah sangat meningkatkan perbatasan mereka, dan aku khawatir mereka telah meningkatkan kekuatan mereka 2 atau 3 kali. 2 atau 3 kali? Bagaimana mungkin, di mana Beizu bisa memiliki begitu banyak kekuatan tempur? Alisnya berkerut, dan Baili Jingwei bingung, tetapi dengan cepat mengangguk dan tertawa keras. Oh, jadi, rencana kota yang kosong rusak, semua ketidakberdayaan ketiga negara datang ke sini. Hanya sekelompok desertir, momentumnya harus sangat dikurangi, tidak heran menangis dengan sangat buruk. Perintah terus berjalan, seluruh pasukan bersiaga, membangun gaya pertahanan, untuk menghindari anjing-anjing pihak lain melompat ke dinding untuk menyerang. Ya, pria itu membungkuk untuk menerima perintah, dan segera pergi untuk memesan.
Bailey Jingwei adalah tampang kemenangan, dan hanya bisa bersenandung. Bahkan bersenandung, dia tidak tahan untuk menari. Akun tampan terbuka lebar, dan Qingsheng berjalan dengan santai. Melihat wajahnya yang masam seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan berkata, Tuan Perdana Menteri, apa yang begitu bahagia yang membuat Anda begitu bersemangat? Hehehe. Raja Pedang Naga datang tepat, dan aku akan memberitahumu kabar baiknya. Pertempuran melawan 4 negara bagian ini pasti akan berakhir dalam 3 bulan. Ketika guru kelas kembali ke dinasti, Perdana Menteri pasti akan mengundang para leluhur untuk membahas prestasi. Hadiah. Apakah Raja Pedang Naga tidak selalu ingin memerintah sendiri negara surga Anda? Setelah penyatuan kembali 5 negara bagian, wilayah ini akan ditarik keluar dari kekaisaran untuk memberi Anda pemerintahan sendiri. Oh, jadi, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri, hahaha. Tanpa sadar, Qingsheng mengangguk sedikit, tetapi hatinya tiba-tiba tenggelam dan bermartabat. Namun, dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia terus tertawa dan berkata, Ya, Perdana Menteri, tidakkah Anda mengatakan bahwa pertempuran yang menentukan ini telah berlangsung setidaknya 1,5 tahun? Mengapa ada kesimpulan sekarang yang begitu cepat? Dengan meliriknya dalam-dalam, Bailey Jingwei tidak bisa menahan diri untuk mundur dengan mudah dan tertawa kecil. Ini juga untuk berterima kasih kepada lawan lamaku, rencana kota kosong Tuan Zuo Fan Zuo, hahaha. Strateginya setelah dilihat, itu akan sama dengan mengirim kami ke Sanzu dengan sia-sia. Sekarang momentum melintasi perbatasan utara negara utara tiba-tiba menjadi lebih keras, mungkin karena kekuatan tempur ketiga negara semua datang ke sini melalui susunan teleportasi. Artinya, tidak ada perlawanan di Sanzu, dalam seminggu, kami dapat menghancurkan semua saluran mereka dan menempatkan Sanzu di saku kami. Selanjutnya, dalam setengah bulan, tentara dan kuda yang menyerang Sanzu akan ditarik, dan Beizu akan diserang bersama. Dengan cara ini, mereka akan menjadi pangsit dan mereka tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri. Tapi, tentara dan kuda Shizu bersatu, pertahanan Beizu lebih kuat, dan kami ingin menyerang itu tidak mudah. Duduk di depan meja dan kursi. Qingsheng mengambil mangkuk teh dan dengan lembut mengancingkan 2 selanjutnya, bergumam, dan tidak ada banyak kegembiraan dan sukacita. Dia meliriknya ke samping, seolah-olah dia bisa melihat apa yang dia pikirkan. Bailey Jingwei tidak bisa menahan tawa jahat, potong Raja Pedang Naga, jangan lupa, leluhur sudah menerobos, hanya menunggu kesempatan, dan kita harus bertemu bersama. Robek mulutnya yang kuat dari Beizu sepenuhnya. Sekarang, itu harus menjadi hari ke-9, leluhur akan memulai operasi mereka pada hari ke-10. Pada saat itu, mereka akan berperang bolak-balik dan musuh akan diserang. Saya pikir mereka masih bisa menang. Berapa lama kamu hidup, Ham? Kelopak matanya bergetar sedikit, dan Qingsheng mendengar sukacita perayaan sebelumnya di Bailey Jingwei, tetapi diam, tetapi menundukkan kepalanya dan dengan lembut menekuk mangkuk teh. Secercah cahaya berkelip di matanya, dan aku tidak tahu harus berpikir apa. Menyipitkan matanya, Bailey Jingwei juga meliriknya, dan tidak lagi menatapnya, tetapi terus bersenandung di mulutnya. Pendosa pertama di 4 negara, pendosa kuno, Zuo Fan. Gu Yifan, maka aku harus beri dia monumen seperti itu di setiap negara bagian di Shizu, dan biarkan dia menjadi terkenal selama 1000 tahun. Hehehe. Tidak tahu, nama mana yang harus saya gunakan saat itu. Laporkan. Namun, tepat saat ia memimpikannya musim semi dan musim gugur, seruan nyaring datang dari luar. Seorang prajurit pemberita bergegas ke Bailey Jingwei, membungkuk, dan megap-megap, kebalikan dari Batu Gyokjen. Tolong biarkan Perdana Menteri melihat-lihat. Melirik benda hijau dengan ringan, Bailey Jingwei tidak bisa menahan tawa, anak ini benar-benar tidak takut terekspos. Dia memiliki 2 jade dalam 3 hari. Tapi sekarang situasinya jelas dan kukunya dipaku. Tidak masalah jika dia terkena, baca. Perdana Menteri. Tanpa sadar, prajurit itu menatapnya dengan malu, dengan ragu berkata, giok-giok ini adalah surat rahasia trik sulap. Saya tidak bisa melihatnya, tubuh yang tidak mau bergetar tanpa sadar, dan wajah yang berkeliaran di 100 mil bujur dan segera membeku, alisnya tidak bisa membantu tetapi berkerut dengan keras. Bertanya-tanya, surat rahasia? Dia mengirimi saya surat rahasia? Artinya, informasi ini sangat penting tetapi perang telah menjadi begitu jelas, musuh-musuh sekte dinasti Ming juga hancur, dapatkah ada informasi penting? Mungkinkah dikatakan, dalam situasi yang begitu tegas, anak itu masih dapat berbalik? Letakkan giok-giok, dengan wajah licin, para prajurit ratusan mil tidak berani mengabaikan dan melambaikan tangan, dan prajurit itu segera membungkuk.
Meliriknya menyipit, dan King Sheng tidak bisa menahan napas, dan berkata pelan, seperti yang terakhir kali, apakah itu dikirim oleh mata-mata dari Beizu? Ya. Itu tidak mudah bagi nenek moyang untuk menghancurkan Sekte Haiming, jadi saya membuat pengaturan awal. Meskipun Feng Tianjian tidak menggunakan orang ini, informasi yang dikembalikan oleh Gu Yifan sebagai komandan 4 negara masih sangat berguna. Tanda seru. Dengan sedikit menganggukkan kepalanya, Bai Li Jingwei tahu bahwa Dan King Sheng sudah menebaknya, dan dia tidak menyembunyikannya. Itu hanya selusin segel di tangannya, tetapi ketika dia mendengarnya dengan lembut, segel batu giok diangkat, dan dia segera tenggelam di dalamnya dan lihat ke dalam. Tapi itu tidak terlihat bagus. Pada pandangan pertama, wajahnya langsung stagnan, dan dia benar-benar terpana. Dengan telapak tangan yang bergetar dan suara berderak, potongan batu giok itu jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Saya tidak bisa menahan diri tetapi belum melihat penampilan Perdana Menteri yang begitu menyimpang sejauh 100 mil. Dan King Sheng menatapnya dengan tajam, dan berkata pelan, Tuan Perdana Menteri, Anda baik-baik saja. Zuofan, kamu kejam sekali. Klik, klik. Saya tidak bisa mendengar suara Dan King Sheng sama sekali. Setelah 1/4 jam, Bai Li Jingwei akhirnya pulih, tetapi seluruh kulitnya benar-benar melengkung, tinjunya mengepal erat dan kukunya tersangkut di daging. Itu masih tidak sadar. Giginya menggigit dengan ganas, dan darah merah mengalir keluar, tetapi dia mengabaikannya. Dalam sekejap, seluruh wajah Bai Li Jingwei tampaknya terkoyak, dan mata penuh kebencian. Tentu saja, pria ini tidak boleh tinggal di dunia. Sangat mengerikan baginya untuk mengendalikan kekuatan 4 negara. Ini benar-benar menakutkan. Dia benar-benar menangkap titik rasa sakit dan benar-benar berani melakukannya. Kejam, beracun, cukup. Omong-omong, Bai Li Jingwei tidak bisa lagi membicarakannya, atau tidak punya waktu untuk mengatakannya sama sekali, dan buru-buru melompat dan buru-buru berteriak, kemarilah. Menginjak. Sambil berlari, seorang utusan segera berlutut, mengepalkan tinjunya dan berkata, Perdana Menteri Senior, apa perintahnya? Serang aku, hampir meraung, Bai Li Jingwei meraung. Perintahkan seluruh pasukan untuk menagihku ke posisi di perbatasan Beizu, pastikan untuk membuka mulut. Apa? Tidak. Tuan Perdana Menteri, Anda baru saja memerintahkan kami untuk membangun benteng, dan sekarang saudara-saudara sedang sibuk. Tampar. Pria itu tidak selesai, dan Bai Li Jingwei menjabat tangannya dan menamparnya dengan keras, mengutuk dengan keras, kentut, kapan aku membiarkanmu memperbaiki benteng? Sekarang buru-buru padaku, segera, mati-matian orang terakhir, tir aku di Beizu, pergi. Ya, belum pernah melihat Perdana Menteri Bai Li begitu keras. Utusan itu ketakutan dan meninggalkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Berjalan-jalan dalam kepanikan yang panik dengan kepanikan, Bai Li Jingwei tampaknya menjadi orang yang berbeda, tidak lagi setenang dan bijaksana seperti sebelumnya, tetapi tubuh yang gemetar. Seperti burung yang terkejut, bergumam, hari ini adalah hari ke-9, tindakan leluhur besok, artinya. Begitu dia muncul, dia akan menjadi target penembak jitu bagi hampir 100 juta orang. Dan ketika leluhur mengalami kecelakaan, Zuofan, bajinganmu terlalu kejam. Di sini, biarkan ketiga negara bagian dan orang-orang segera menyerahkanku ke Beizu, tidak boleh ada kesalahan. Tiba-tiba berteriak, dan para prajurit dari 100 mil menunjuk ke prajurit yang datang untuk melapor. Dia menganggukkan kepalanya dengan cemas, dan lelaki itu juga melihat bahwa Perdana Menteri tidak normal hari ini. Setelah menerima hidupnya, tanpa sepatah kata pun, dia segera pergi dan meninggalkan tempat yang benar dan yang salah. Masih berjalan bolak-balik dalam kecemasan, Bai Li Jingwei tidak lagi bisa duduk dengan tenang, tetapi dengan kepala berkeringat penuh keringat, berkata. Tentara dan kuda Sanzu telah menembus ke pedalaman Sanzu selama 3 hari, yaitu 3 hari tercepat untuk kembali. Di garis perbatasan, semua susunan teleportasi datang, dan butuh 3 hari lagi. Total 6 hari, dalam 6 hari ini, dapatkah para leluhur menahan konsumsi orang-orang ini satu demi satu? Zuofan, aku akan merumput nenekmu, Anda harus memaksaku begitu. Bai Li Jingwei meraung, dan itu hampir gila. Dan King Sheng melihatnya, tetapi dia tertegun sesaat, dan kemudian sudut mulutnya terangkat tanpa alasan. Dia bertanya, Tuan-tuan Perdana Menteri, apa yang terjadi? Ini, tidak apa-apa. Tubuh bergetar keras. Bai Li Jingwei berbalik untuk menatapnya, tetapi kata-katanya hampir diucapkan, tetapi dia menggertakkan giginya dan mencekiknya. Kecerdasan bahwa para leluhur dibunuh oleh Zuofan tidak boleh membiarkan keempat raja bermarga pedang ini tahu. Jika tidak, aku khawatir ini akan lebih menyusahkan.
Zuofan ini benar-benar ahli pikiran, memiliki banyak taktik dan keberanian. Gerakannya benar-benar mengisolasi kebenaran, tidak ada yang bisa mengandalkannya, dia adalah musuh di semua sisi, dan ini masih merupakan kasus di mana saya memiliki mata-mata. Jika saya tidak tahu, matanya sedikit menyipit, dan ratusan mil garis lintang dan bujur tidak berani membayangkannya lagi, tetapi punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Ini benar-benar pria yang mengerikan. Chapter 1055, Enemies. Laporkan, Bailey Jingwei mendengar berita buruk itu dan sangat gugup sehingga dia hampir tidak memiliki serangan jantung. Tetapi pengumuman yang menjengkelkan itu terdengar lagi, dan seorang prajurit pemberita tiba-tiba masuk ke dalam rekening dan membungkuk ke selip batu giok. Ada apa? Wajahnya gemetar, dan ratusan mil garis lintang dan bujur akan menangis, dan sekarang dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi, dan wajahnya menjadi menangis. Saya bahkan tidak memperhatikan bahwa Perdana Menteri salah hari ini. Para prajurit pemberita berkeringat dan dengan tergesa-gesa berkata, Tuan Perdana Menteri, ibu kota Kaisar sangat membutuhkan bantuan. Yang Mulia meminta orang dewasa untuk mengirim pasukan untuk segera menyelamatkan. Ada 3.820 kota di Kekaisaran. 565 kota telah runtuh, dan kerusuhan meluas dengan cepat. Para prajurit pemerintah kota tidak dapat menekannya. Apa, sangat serius, murid-murid tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan ganas, dan Bailey Jingwei tampak ngeri, jadi, kerusuhan ini bukan insiden kecil. Tetapi kekuatan besar sengaja mengambil keuntungan dari itu. Tapi seluruh Zhongzhou, bagaimana ini bisa terjadi? Pasukan, apakah itu kamar dagang Haichuan? Wajahnya diperas dengan keras. Bailey Jingwei menggertakkan giginya dengan erat, dan wajahnya penuh kemarahan, pengusaha sial. Terakhir kali mereka menghancurkan markas mereka, semua cabang mereka menghilang dalam sekejap. Dan mereka mengira itu pohon. Itu sudah pergi. Saya tidak berharap untuk menungguku di sini. Ayo, biarkan Jiu Jinxian memimpin tentara untuk segera menekan. Perdana Menteri Senior, Jiu Jianxian, mereka sekarang pergi jauh ke pedalaman Nanzhou, dan itu akan memakan waktu 3 hari untuk keluar, dan meliriknya sedikit. Dan King Sheng tampaknya menebak sesuatu, dan berkata pelan, Anda baru saja memesan biarkan mereka dikirim ke perbatasan negara bagian utara untuk mendukung mereka. Tetapi sekarang para kaisar sedang terburu-buru. Mereka tidak bisa menunggu sebentar, kalau tidak mereka akan dipisahkan dari pasukan kita untuk memberontak. Ayo, berhentilah mengisi, kembali ke penyelamatan. Tubuh itu tidak bisa membantu tetapi terkejut. Perintah dan King Sheng selesai. Bailey Jingwei sudah sibuk dan melambaikan tangannya, menyela, lambat. Tidak, Anda tidak dapat kembali, biaya, Anda harus menagih. Tuan Perdana Menteri, sekarang setelah pemberontakan baru saja dimulai. Kita dapat segera menekan kelompok pemberontak ini dengan kembali tepat waktu, tetapi jika waktunya tertunda, Kekaisaran berada dalam bahaya. Menatapnya dengan erat. Dan King Sheng memalingkan matanya dan dengan ragu berkata, dan bahkan jika kita membagi beberapa pasukan untuk menilai, dengan benteng kita saat ini, kita dapat berdiri melawan-lawan selama puluhan hari. Selama waktu ini, setelah kami berhasil dalam kontra pemberontakan, kami membunuhnya lagi. Selain itu, segera tentara dan kuda dari 3 negara bagian lainnya juga akan datang, dan dalam waktu 6 hari, kami pasti akan dapat menahannya. Anda bisa tahan, tetapi leluhur takut bahwa mereka tidak tahan. Sekarang kita sedang terburu-buru daripada mereka. Bahkan jika kita menyia-nyiakan 1 detik, nenek moyang kita mungkin kehilangan nyawa mereka, dan kekaisaran akan runtuh dalam sekejap. Tetapi selama nenek moyang masih hidup, ada harapan, dan hal-hal yang hilang dapat dipulihkan. Pada saat ini, bahkan jika kerajaan pertempuran jatuh, prioritas harus diberikan untuk melindungi leluhur. Zuofan, kamu kelinci. Di jantung Bailey Jingwei, dia menggertakkan giginya dan mengutuk, tetapi tiba-tiba dia mengguncang tubuhnya, dan segera menjawab, apakah itu semua? Apakah itu semua dalam perhitungannya? Apakah ini untuk menunda waktu saya? Itu bukan rencana kota yang kosong, tetapi untuk memikat musuh ke kedalaman. Begitu ketiga pasukan mereka memasuki 3 negara bagian dan tidak ada teleportasi skala besar, tidak ada cara untuk memberikan bantuan tepat waktu. Yang setara dengan 6 hari waktu keamanan absolut. Kerusuhan kekaisaran juga diatur olehnya, dan sekarang saya di bawah musuh. Dalam 6 hari, jika aku kembali ke pemberontakan kekaisaran, aku tidak akan bisa menyelamatkan leluhurku, maka bintang pedang akan berakhir. Untuk menyelamatkan leluhurku, aku tidak akan bisa menembus garis pertahanan mereka dalam 6 hari, dan kemungkinan penyelamatan cukup kecil, dan kerusuhan di ibu kota kekaisaran masih cukup besar.
Pada akhirnya, atau setelah orang-orang itu memotong bala bantuan ibu kota kaisar, mereka akan menghalangi serangan kami dan menunda penyelamatan kami. Bagaimanapun, permainan catur ini tidak peduli bagaimana dimainkan, itu adalah catur yang sudah mati, ia sudah menjadi jenderal. Memikirkan hal ini, tubuh Baili Jingwei melunak dan jatuh langsung ke kursinya, matanya berangsur-angsur menjadi kosong. Tuan Perdana Menteri, ada apa denganmu? Dan King Sheng tidak bisa tidak terburu-buru saat melihatnya. Wajahnya tertegun, dan Baili Jingwei tampak putus asa dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertandingan yang bagus, saya memenangkan pertandingan dari awal. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang pertandingan yang sudah mati ini. Saya tidak berharap Baili Jingwei saya sebesar pembukaan keuntungannya adalah dia akan dibunuh di tempat ini oleh konspirasi anak itu, dan tidak ada cara untuk hidup. Zuofan, Zuofan. Dengan teriakan keras, Baili Jingwei meraung ke langit dan menderu ke langit. Suara itu mengguncang langit, dan matanya penuh keengganan. Ah, bersin! Di aula Patriark Haiming Sekte, Zuofan bersin bergema di telinga semua orang, tubuhnya bergetar tanpa sadar. Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua memandangnya, dan Ling Yuntian tersenyum dengan acuh tak acuh. Tuan Zuo, apakah Anda baik-baik saja? Mungkinkah angin dingin telah terjadi? Tidak peduli bagaimana aku berkata, aku juga seorang kultivator, bagaimana aku bisa bersalah karena angin dingin? Menggerakkan matanya tanpa daya. Zuofan tidak bisa menahan tawa keras. Seseorang memarahiku, itu pasti kelinci kecil dari ratusan mil yang menegurku. Saling memandang, semua orang juga tertawa terbahak-bahak dan Murong Lai menatapnya dengan kekaguman. Dunia ini hanya bisa disebut Baili Jingwei, bakat tak tertandingi ini. Satu-satunya adalah Tuan Zuo, Tuan Zuo. Saya memiliki kebijaksanaan luar biasa, dan saya sangat mengaguminya. Laporan perang baru saja datang dari garis depan, dan Baili Jingwei secara tidak biasa mengirimkan pasukan untuk menyerang garis depan. Tampaknya dia sudah mengetahui strategi luar biasa Tuan Zuo dan menjadi gila, hehehe. Apa, dia sudah mulai berakting? Tiba-tiba, Zuofan mengangguk dan tersenyum, tentu saja, sungguh. Cukup yakin, benar saja, di antara kamu. Ada mata-mata dengan ratusan mil garis lintang dan bujur. Zuofan berbicara dengan santai dengan pandangan mendalam pada mereka. Tubuh itu gemetaran, dan semua orang terkejut. Apa maksudmu? 2 hitungan pertamaku, 100 garis lintang dan garis bujur terhubung, dan bahkan sebelum aku mengeluarkan perintah terakhir. Dia masih mengikuti strategi yang telah ditentukan. Tapi mengapa dia menemukan itu salah begitu cepat? Dan aku masih dengan sengaja menyulut di halaman belakang rumahnya dan mengganggu pikirannya. Seperti yang saya harapkan, jika dia tahu bahwa kekaisaran dalam kesulitan, dia harus menjadi bagian dari sekelompok orang untuk kembali ke penyelamatan. Karena bahkan jika dia menebak niat saya, tidak ada kepastian, karena kekaisaran dalam kesulitan besar, seharusnya tidak pernah diabaikan. Dengan kilatan tajam di matanya, Zuofan dengan dingin menyapu semua orang di sini, maka jawabannya datang, dia bukan gerakan yang pintar, menebak niat saya, tetapi sudah ditentukan. Mengapa ditentukan? Mengapa seseorang ditentukan? Seseorang memberitahu dia. Itu sebabnya dia tidak peduli tentang apapun dan menyerbu perbatasan dengan gila. Tubuh itu tidak bisa berhenti gemetar hebat, dan semua orang terkejut tanpa sadar. Apa? Ada pengkhianat di antara kita, siapa itu? Tiba-tiba, semua orang saling memandang dengan tatapan curiga. Tapi Zuofan tersenyum dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tidak masalah siapa pengkhianat, itu tidak penting. Konspirasi ini menggelitik, tata letak konspirasi selesai, dan konspirasi sudah jelas. Tidak masalah jika terbuka. 3 tim prajurit dan kudanya telah diseret oleh saya di 3 negara bagian, dan saya tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Dengan menyerang orang-orang di sini di Beizu, saya ingin menerobos blokade 1/2 negara bagian, tetapi tidak mungkin pada waktunya. Ya, dan kali ini adalah kesempatan kita untuk menang. Tuan Zuo, apakah Anda mengharapkan pengkhianat di antara kita sejak lama? Setelah beberapa orang saling memandang, Ling Yuntian menatap Zuofan Dao lagi. Dengan ringan menganggukkan kepalanya, Zuofan ragu-ragu, kantung sekte Haiming begitu kuat. Karena perang ratusan mil akan melawan perang ini, itu seharusnya sudah dikenal sejak lama. Dalam perang, pertempuran yang cermat diperlukan, jadi saya menduga sejak awal, seharusnya ada mata-mata di sisi lain. Jadi niat saya tidak memberitahu Anda pada awalnya, dan 2 perintah pertama tidak menjelaskan terlalu banyak, kalau tidak akan diekspos. Tapi itu tidak masalah sekarang, karena musuh sudah diset, hahaha. Tuan Zuo benar-benar hamba Tuhan, dan aku menunggu untuk disembah. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi dia memandang Zuofan dengan serius dan membungkuk.
Hanya Murong Sue yang meliriknya secara miring, wajahnya dingin. Tetapi bahkan jika dia tidak menyukai Zuo Fan, dia diam-diam dipuji karena metode dan strateginya. Harus dikatakan bahwa orang jahat ini benar-benar iblis dalam kejahatan, dan kematiannya terlalu besar. Ketika Perang 5 Negara berakhir, perlu untuk mengatakan segalanya. Apakah manusia mengambil nyawa hampir 100 juta orang demi kemenangan? Menatap langit, saya melihat bahwa semuanya sudah terlambat. Zuo Fan memandangi semua orang lagi dan menyeringai, semua orang, periode keamanan nyata untuk Jianzun yang tak terkalahkan adalah 6 hari. Setelah 6 hari, keempat pasukan Baili Jingwei berkumpul, semuanya bisa terjadi. Jadi dalam 6 hari ini, pastikan untuk menemukan Jianzun yang tak terkalahkan, dan cobalah yang terbaik untuk membunuhnya. Dengan ekspresi kesedihan, semua orang mengangguk, dan kemudian Sangguan Fei Xiong tersenyum bahagia, dan tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang di tangannya. Tidak diragukan lagi itu adalah pedang langit. Dia menyerahkannya, saya berkata Zuo Fan, Anda tidak memberi saya beberapa hari yang lalu melanggar segel, Anda ditangkap oleh mereka, tetap di belakang, saya juga mengerti. Sekarang Anda adalah komandan kami dari 4 negara bagian, kami adalah diri kami sendiri, orang tua itu juga akan menggunakannya untuk mengguncang rasa hormat pedang yang tak terkalahkan. Adalah secangkir pedang ini ya? Tentu saja, dengan sedikit senyum, dua aura emas Zuo Fan melintas di murid kanannya, menghadap pedang panjang merah ketika gelombang tak terlihat bergegas keluar. Murid kedua dari langit dan langit hancur. Sentuh. Pedang panjang itu sangat terguncang oleh gelombang kejut ini, dan kemudian suara Weng memerah, dan kemudian tampaknya hidup, dengan desiran terbang tinggi ke langit, seperti burung bebas. Melihat adegan ini, semua orang di tempat itu tertegun, ini. Dengan cara ini, segel dari pedang langit diselesaikan? Sangat sederhana. Maka kita belum menyelesaikannya selama setahun tanpa memecahkan segel, apakah terlalu memalukan? Untuk sesaat, semua orang menatap mata Zuo Fan, penuh kejutan dan kekaguman. Zuo Fan ini benar-benar orang yang aneh, bukan hanya karena ia bijak, ia juga memiliki cara luar biasa, yang jarang terjadi di dunia nyata. Sangguan Fei Xiong juga tersenyum ke seluruh wajahnya, menyaksikan pedang itu muncul kembali, dan kemudian memainkan trik, lalu mengembalikan pedang itu ke tangannya. Dan memandang Zuo Fan berulang-ulang, terima kasih. Sibuk, di mana dan di mana, hahaha. Zuo Fan juga melambaikan tangannya tanpa malu, menatapnya dengan semacam rahmat. Namun segera, Sangguan Fei Xiong mandek, dan setelah bereaksi, wajahnya tiba-tiba tenggelam dan melotot, saya berterima kasih karena memarahi, ini yang harus Anda lakukan? Transaksi awal kami seperti ini, Zuo Fan mengusir bibirnya sedikit. Ling Yuntian melihatnya, tetapi dia tersenyum, dan segera menyisipkan mereka berdua, tampaknya menghibur, tetapi untuk tujuan lain, Sangguan Tuhan, ini yang kau salah. Orang mengatakan bahwa mereka mengembalikan pedang, tetapi tidak mengatakan bahwa kau dikembalikan Living Sword. Sekarang Tuan Zuo dapat membebaskan Anda, apalagi yang harus Anda katakan? Hei, kamu, oke, pedang kubahmu sudah terpecahkan, apa kamu baik-baik saja, lalu kembali. Dia buru-buru mendorongnya ke samping, Ling Yuntian memandang Zuo Fan dengan senyum di wajahnya. Tuan Zuo, dia telah memecahkan masalah pedang langit, lalu kita menyegel pedang langit. Hahaha, aku tidak tahu kapan penjagamu akan mengirim pedang sudah kembali. Oh, dia, kamu melihat Baili Yutian dan kamu melihatnya? Kenapa? Tanpa diduga, semua orang terkejut. Sambil tersenyum, Zuo Fan menunjukkan senyum aneh di wajahnya, bukankah dia sudah melaporkan dirinya sejak lama? Dia adalah Raja Pedang Hujan Dingin. Dia mengambil Feng Tianjian dan tentu saja mengirimkannya ke Baili Yutian. Anda bertemu orang tua itu, tanyakan padanya. Apa? Sebuah hati tidak bisa tidak terkejut. Ketika semua orang mendengar berita ledakan Zuo Fan, mereka tidak bisa tidak terkejut lagi. Tuan Zuo dan Baili Yutian ini, bersama,